Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini saya akan membahas tentang materi kesetimbangan kimia. Nah, kesetimbangan kimia ini merupakan materi kelanjutan dari laju reaksi. Jadi beberapa materi akan seperti mirip sedikit dengan laju reaksi. Pengertiannya adalah kesetimbangan kimia adalah reaksi pengurangan molekul reaktan dan penambahan molekul produk yang berlangsung secara bersamaan. Jadi ada prosesnya tuh, maksudnya dia mengurangi molekul reaksi, dia juga menambah produk, bisa juga nanti ngurangin produk, juga bisa terbentuknya reaksi. Jadi kesetimbangan ini adalah salah satu reaksi kimia yang terjadinya tuh bolak-balik. Nah, jadi misalnya kalian selama ini kalian tuh kayak ketemu reaksi kan cuma ada dua biasanya yang biasa kita pelajari ya. Itu biasanya ada reaksi kimia yang satu arah. Reaksi kimia satu arah. Satu arah tuh artinya begitu reaksinya udah selesai ya udah berarti reaksi kimia yang satu arah itu kalau udah produk modelnya habis ya udah dia berhenti. Dan biasanya ditandai dengan satu arah panah ke arah kanan. Kemudian kan kenalan lagi sama namanya reaksi kimia dua arah. Nah, kalau reaksi kimia dua arah ini, maka biasanya tandanya agak berbeda dengan ini. Dia adalah arahnya ke kedua kepala. Jadi misalnya ke arah kanan, dia menjadi produk, dia juga bisa berbalik mengurai menjadi ini. Jadi dia bisa arah maju dan arah mundur. Nah, reaksi kesetimbangan yang dua arah inilah yang kita sebut dengan reaksi kimia yang dua arah ini yang disebut dengan reaksi kesetimbangan. Kesetimbangan. Ya. Nah, apa yang dipelajari di reaksi kesetimbangan? Nah, sebenarnya kesetimbangannya ada salah satu reaksi yang penting di alam. Contoh kesetimbangan yang kita pakai di alam itu adalah H2O. Contoh nih ya, H2O. H2O, contoh H2O yang ada di alam bisa berbentuk aqueous misalnya. Ini biasanya air hujan yang ada, misalnya kita lihat air hujan yang ada di air hujan, air laut, air parit. Nah, itu menguap menjadi H2O. H2O gas. Nah, ini kan sering nih, ini adalah salah satu reaksi yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya, Bu, maksudnya gini, ini air H2O aqueous yang ada di parit, di laut, menguap menjadi H2O gas. Nah, misalnya lagi musim kemarau. Tapi di waktu yang sama, mungkin di daerah lain, itu lagi musim hujan, di mana gas yang udah terkumpul jatuh ke bawah menjadi air hujan. Jadi bolak-balik. Dalam satu waktu di bumi ini, siklus air itu selalu berlangsung bolak-balik. Nah, ini kalau dalam kimia itu disebut reaksi kesetimbangan, di mana pembentukan tapi sekaligus juga penguraian di waktu yang sama, dan lajunya yang sama. Ya. Nah, kenalan dulu sama namanya kesetimbangan. Kesetimbangan kimia itu ada dua, ada kesetimbangan homogen, ada kesetimbangan heterogen. Homogen dan heterogen. Ya, homogen sama heterogen dibedakan hanya pada fase. Perhatikan, kalau dalam reaksi kimia kalian menggunakan ada fase yang berbeda, itu berarti reaksi heterogen. Kalau homogen itu berarti fasenya sama. Ya, contoh nih reaksi ini. Sekarang kita lihat reaksi ini nih termasuk kesetimbangan homogen atau heterogen. Nah, kalau lihat sini aqueous, sini gas, berarti kan fasenya berbeda tuh. Berarti ini disebut dengan kesetimbangan heterogen. Ini contoh salah satu kesetimbangan heterogen. Itu ya. Kemudian apalagi sih yang harus kita bahas? Ini adalah bahas A, ini bahasan B. Yang kita bahas berikutnya adalah penentuan kesetimbangan. Nah, penentuan kesetimbangan itu adalah nilai kita sebut ketetapan kesetimbangan itu kita sebut dengan nilai K. K adalah ketetapan kesetimbangan. Di mana di mana kesetimbangan kimia itu disebut nilai K. K adalah ketetapan konstanta atau ketetapan
kesetimbangan itu adalah nilai K sama dengan K, di mana K adalah perbandingan rumus K sama dengan produk per reaksi pangkat koefisien. Jadi produk per reaksi. So, produk di sebelah kanan, reaksi sebelah kiri, pangkat koefisien. Diulang ya, K sama dengan produk per reaksi pangkat koefisien. Itu adalah konstanta kesetimbangan. Produk itu di sini molar ya biasanya. Nah, contoh nih masuk ke soal nomor 1 ya. Sekarang kita ambil contoh soal nomor 2 sama nomor 3. Ini S1C sama 1D. Ini ya. Kalau ngelihat, coba perhatikan ada 2 SO2 ditambah O2 menjadi 2 SO3. Berarti coba perhatikan, ini pertanyaannya adalah tuliskan jenis kesetimbangannya, homogen atau heterogen, dan bagaimana konstanta kesetimbangannya. Maka 2C kita kerjakan dulu ya. 2S2 gas tambah O2 gas menjadi 2SO3 gas. Gas, gas, gas. Ada fase yang berbeda. Karena semua fasenya sama, berarti kita sebut dengan kesetimbangan homogen. Jadi seperti itu. Nah, kalau ada fase yang berbeda sedikit, satu aja itu akan masuk dalam kategori kesetimbangan heterogen. Nah, kemudian ini yang D, 2C tambah 2C solid ditambah O2 gas menjadi 2CO. Berarti kan ada berbeda fasenya tuh, berarti kesetimbangannya heterogen. Begitu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya jenis kesetimbangan udah. Pertanyaannya adalah bagaimana konstanta kesetimbangannya? Nah, konstanta kesetimbangannya itu ini ingat rumus konstanta kesetimbangan. Nih, konstanta kesetimbangan itu adalah produk per reaksi. Produk per reaksi ya. Nah, udah produk. Nah, coba C. Sekarang kita kerjain yang C. C, perhatikan. C itu produk tuh selalu di sebelah kanan. Berarti produk C itu adalah SO3. Reaksinya adalah sebelah kiri. Maka K sama dengan, yuk, K sama dengan segini. Yuk, masukkan. Ingat, rumusnya apa tadi? Produk per reaksi. Produknya adalah SO3. Maka masukkan SO3 di sebelah sini. Kan konsentrasi soalnya ya, SO3. Kemudian pangkat berapa SO3-nya? Kan pangkat koefisien tuh. Koefisien SO3 di sini berapa? 2. Maka di sini bawahnya 2. Kemudian per reaksi. Reaksi itu sebelah kiri. Berarti ini ya, reaksi berarti ada 2. Berarti ada SO2 terus pangkat berapa SO2? Di sini SO2-nya pangkat 2, berarti di sini 2. Kemudian sebelah sini ada O2. O2-nya pangkat berapa? Oh, O2-nya pangkat 1, berarti cuma pangkat 1 udah. Jadi itu nilai K. Kemudian yang D. Nah, perhatikan yang D. Nah, D adalah kesetimbangan heterogen. Pada kesetimbangan heterogen itu ada beberapa aturan. Ada fase zat yang diabaikan. Yang diabaikan, artinya tidak dihitung. Nah, yang pertama adalah fase yang diabaikan itu adalah bentuk padat atau biasa simbolnya adalah solid. Kemudian fase liquid atau fase murni, berarti L. Nah, kalau ketemu fase soal seperti ini berarti diabaikan. Sekarang masuk ini saya masuk ke saya ini nih ya. Biar agak ini. Fase yang diabaikan. Wah, hati-hati dengan fase yang diabaikan. Kemudian kerjakan ini ya, kita lihat reaksinya. 2C ditambah O2 menjadi 2CO. Ada nggak fase yang diabaikan di soal ini? Ayo lihat. 2C solid tambah O2 menjadi 2CO. Berarti ada fase yang diabaikan, yaitu ini ya. Nah, ini. Berarti fase ini diabaikan. Nah, kalau diabaikan tuh seperti apa sih? Nah, kalau diabaikan itu artinya dicoret. Ini kita coret ya. Nggak dipakai.
Kenapa? Karena ada fase solid. Maka nilai K yang baru adalah K sama dengan baru masukkan siapa ingat K produk per reaksi. Produk CO, berarti ini CO. CO pangkat 2 per O2. Jadi seperti itu ya. O2. Pangkat 1. Jadi seperti itu ya nilai K. Kemudian kita balik yuk soal berikutnya. Kak, tadi kan kalian ngedapat reaksi, terus nyari nilai K. Sekarang kita balik, nyari nilai K. Ada nilai K, tapi kita disuruh menuliskan reaksi. Misalnya ini huruf A, ini B. Udah, sekarang kita kerjakan 2A ya. Nah, 2A aja dulu. Nah, 2A, teruskan persamaan reaksi kesetimbangan untuk persamaan K. Jangan lupa, kalau dalam reaksi, yang masih agak bingung, di dalam reaksi itu adalah reaksi itu sebelah kiri. Nah, reaksi menjadi reaksi itu tuh berarti menjadi nih. Jangan sampai lupa lagi. Reaksi itu di sebelah kiri, produk itu sebelah kanan, jangan ketukar. Ya. Nah, yuk terus masukkan K-nya di sini. Masih ingat rumus K? Kalau yang masih belum ingat, nih jangan lupa K itu adalah produk per reaksi. Nih perhatiin. Nah, kan K itu selalu produk di atas per reaksi. Berarti yang sebelah sini yang masih bingung ya ini. Berarti yang atas sama atas itu adalah seorang produk. Berarti yang ini. Nah, ini adalah produk. Kemudian ini lanjut berarti reaksi yang ada di bawah. Nah, ini perhatiin. Jadi kalau berarti nah, tuh ya. Nah, berarti kalau nggak kayak gini, kalau kita tulis ulang, berarti reaksi sama dengan produk, maka reaksinya sebelah bawah ya, berarti masukkan. Berarti di sini adalah H2 ditambah O2 menjadi H2O2. Nah, karena di sini ada pangkat 2, berarti di sini koefisien ya. Yang ini kan koefisien nih. Nih, perhatiin koefisien. Berarti di sini 2 H2O2. Jadi seperti itu. Ini adalah reaksi kimianya. Oke. Kemudian kita lanjutkan materi berikutnya. Terus yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Nah, bagian tadi udah nyari nilai K, terus nyari reaksi. Sekarang kita masuk ke sub yang ketiga, yaitu mencari faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Jadi kalau kita lihat gambar berikut, ada gambar nih, kan pernah main cungkit-cungkit kan? Nah, kalau kalian main cungkit-cungkit itu waktu TK, SD, prinsip dari cungkit-cungkit itu adalah keseimbangan. Jadi kalau misalnya salah satu yang misalnya ada yang lebih berat badannya naik, kemudian sama anak yang lebih kecil, nah maka tidak seimbang kan. Jadi gimana caranya supaya tetap seimbang? Maka misalnya lebih dinaikin orang yang lebih banyak di sebelah sini, biar lebih seimbang, bisa mengcungkit ke bawah. Jadi dalam kesetimbangan yang disetting sama Tuhan di alam ini, kesetimbangan itu udah dikasih mekanisme pertahanan. Jadi kalau misalnya di alam ini keseimbangannya tiba-tiba terganggu, maka keseimbangan akan menggeser bagian atau melakukan suatu tindakan agar keseimbangan itu kembali berlanjut, tetap balik lagi. Nah, contohnya adalah beberapa faktor yang bisa mengganggu keseimbangan, yaitu adalah konsentrasi, volume tekanan, suhu, dan katalis. Nah, kalau mereka kita mengganggu dengan faktor-faktor berikut ini, maka keseimbangan akan melakukan aksinya yang lain. Contoh ya, jadi di kesetimbangan tuh ada hukum, judulnya aksi sama dengan min reaksi.
Jadi kalau misalnya dia melakukan ada suatu aksi, maka kesetimbangan akan melakukan reaksi berlawanan. Nah, jadi seperti itu. Contoh ya, konsentrasi. Kalau kita mengganggu konsentrasinya, maka kesetimbangan akan bergeser ke pihak yang kekurangan. Jadi kekurangannya itu seperti apa? Nah, ini contoh masuk soal ya. Teorinya kalau konsentrasi geser ke yang kurang, itu aja. Nah, contoh ya. Ada soal nih, 2H2 tambah O2 menjadi delta H nih. Nah, ya. Nih. Nah, apa yang kita lakukan kalau konsentrasi, ini contoh nomor 1 ya. Apa yang kita lakukan kalau konsentrasi H2 misalnya. Apa yang dilakukan apabila konsentrasi H2-nya ditambah? Nah, kalau ada zat ditambah gini, artinya kalian, nama lainnya adalah kalian sedang menambah konsentrasi ya. Jadi kalau ada zat-zat ditambah itu artinya kalian lagi mengganggu di konsentrasinya. Kalau H2 ditambah itu artinya konsentrasi H2 ditambah. Ini gitu artinya. Nah, yuk. Sekarang cara bacanya seperti ini. Nah, misalnya ada rotor reaksi, perhatikan. 2H2 ditambah O2 menjadi 2H2O. Dalam kesetimbangan itu hanya ada dua kubu. Mau zat sebanyak apapun, hanya ada dua kubu. Ini kalian garis dulu, set. Nah, ini sebelah sini. Nah, sebelah kiri, ini kan ada tanda pemisah nih. Nah, sebelah kiri ini kita sebut dengan sisi kiri. Kiri, atau nama lainnya adalah pereaksi. Nah, jadi sebelah kiri ini adalah kubu-kubunya pereaksi. Kalau sebelah kanan, kubu-kubu kanan itu kita sebut dengan kubu produk. Udah, itu dulu. Jadi perhatikan mereka dibelah oleh arah panah, kemudian sebelah kiri pereaksi, sebelah kanan produk. Nah, sekarang masuk ke soal. Apa yang terjadi jika konsentrasi H2-nya kita tambah? Nah, kalau konsentrasi H2-nya ditambah, nah supaya nggak bingung, kalian kerjain dulu namanya posisi. Ya, namanya posisi awal. Nah, posisi keadaan kesetimbangannya tuh kayak gimana sih awalnya. Nah, ketika H2 ditambah, perhatikan reaksi berikut. Nah, H2 ini seorang siapa? H2 ini seorang pereaksi. Ketika H2 ditambah. Nah, H2 ini kan berada di sisi kiri nih. Berarti posisi kiri bertambah banyak atau bertambah sedikit. Karena kita menambahkan H2 ke dalam sini, ini kan kebetulan H2 ini ada di sini nih kan. Di sini, ada di sini. Kita nambahin H2, berarti posisi kiri menjadi lebih banyak. Kiri jadi lebih banyak, sementara sisi kanan jadi berkurang. Kenapa? Kan kekurangan. Ke kiri itu kekurangan. Nah, jadi kalau ngelihat seperti ini, kesetimbangan mulai melakukan suatu aksi. Berarti kesetimbangan akan geser ke, teorinya gimana? Kalau konsentrasi geser ke, kalau kesetimbangan geser ke konsentrasi yang kurang. Nah, sebelah mana yang kurang? Nah, karena kita menambahin H2, H2 akan berada di kiri, berarti yang kekurangan yang kanan. Maka geser ke yang kurang. Siapa yang kurang? Ke kanan atau ke produk. Itu. Jadi nanti kesetimbangan akan menambah zat-zat yang ada di produk. Sekarang lanjut yang B, misalnya saya mengurangi H2O misalnya. Mengurangi H2O dengan ngambil H2O ya. Nah, kalau mengurangi H2O kan berarti konsentrasi H2O-nya dikurangi. Berarti posisi ya, sekarang kita buat dulu. Karena saya mengurangi H2O di kanan, berarti posisi siapa yang lebih banyak? Saya kan lagi ngurangin, ngambil H2O keluar. Berarti posisi kirinya jadi lebih banyak. Terus posisi kanannya lebih sedikit, atau lebih sedikit ya, lebih kurang, jadi kurang. Maka apa yang terjadi dengan kesetimbangan? Nah, kesetimbangan akan geser ke yang kurang. Siapa yang kurang di posisi ini? Pada kasus ini yang kekurangan adalah kanan, maka geser ke kanan. Jadi seperti itu. Itu konsentrasi ya. Yang kedua adalah tekanan dan volume. Untuk 2 sama 3 ini, saya sarankan sih, kalau boleh tips, kalian lebih baik mengerjakan hafalnya volume. Itu lebih enak. Kalau saya volume. Baca ya volume. Jika jika volumenya diperbesar, besar ya. Jika volumenya besar, maka dia akan bergeser ke jumlah koefisien yang besar. Besar-besar. Berarti kalau volumenya kecil, akan ke koefisien yang kecil.
Udah, contoh nih 2C. Masuk ke soal lagi ya tadi 2C. Nah, 2C nih. Apa yang terjadi jika volumenya diperbesar? Nah, lihat reaksinya ya, ini reaksi. Apa yang terjadi kalau volume diperbesar? Nah, volume reaksi diperbesar. Soalnya yang mana? Masih di atas. Yuk kita buat teorinya kalau volume besar akan bergeser ke apa? Ke koefisien besar. Koefisien besar. Geser ke koefisien besar. Nah, sekarang kalian hitung dulu posisinya. Posisi yang benarnya gimana? Posisi ya. Nah, sekarang hitungnya posisi kiri, koefisien berapa? Nah, bagi yang nggak ingat, mana koefisien? Koefisien tuh angka di depan loh. Ini loh koefisien. 2. Nah, ini 2 sama 1. Berarti posisi kiri, koefisiennya adalah jumlah koefisiennya 2 ditambah 1, berarti 3. Kemudian posisi kanan gimana kanan? Kanan punya posisi di sini 2, berarti 2. Di sini 2. Nah, kalau di sebelah 3 sama 2, mana yang lebih besar? Karena volume tuh diperbesar menggeser ke koefisien yang lebih besar, di 3 sama 2, koefisien besar tuh adalah di sebelah kiri. Maka kesetimbangan geser ke kiri. Ya, itu kalau volume. Nah, sekarang kita masukkan faktor yang satunya lagi, yaitu faktor tekanan. Sekarang contoh ya, tekanan diperbesar juga misalnya. Perbesar. Nah, seperti kalian ketahui di biologi, di fisika ya, tekanan itu berbanding terbalik dengan volume. Kalau saya sih tidak suka menghafal dari tekanan, karena berbalik-balik. Kalau saya itu tuh lebih suka menghafal dalam bentuk volume. Jadi tekanan itu kan berbanding terbalik sama volume kan. Jadi kalau tekanan diperbesar, itu nama lainnya apa? Kita buat nama lain. Nah, tekanan diperbesar itu berarti volume kecil. Nah, saya tuh lebih suka kayak gitu. Ngapa? Tekanan besar berarti volume kecil. Kalau volume kecil, maka akan geser ke koefisien, lebih mudah kan kecil-kecil, berarti koefisien kecil. Geser ke koefisien kecil. Gitu. Jadi masukkan lagi ke soal ini ya. Yuk kita hitung loh. Kalau terlalu jauh saya pindah ya. Nah, kalau ngeliat seperti ini, nah ini ya, siapa yang koefisiennya kecil? Di sebelah kiri koefisiennya 3, di sebelah kanan koefisiennya adalah 2. Jadi kalau tekanan diperbesar alias volume kecil, dia akan bergeser ke koefisien kecil. Pada soal ini, 3 sama 2, koefisien kecil adalah sebelah kanan. Maka geser ke kanan. Bergeser ke kanan. Dah, itu adalah tekanan. Kemudian ada faktor yang keempat, yaitu faktor suhu. Jika suhu dinaikkan, baca ya, kalau suhu dinaikkan, kesetimbangan bergeser ke endoterm. Endoterm adalah, sebenarnya kok suhu naik itu kan sebenarnya exo ya. Tapi karena hukum di kesetimbangan itu bergeser ke arah sebaliknya, berarti delta H-nya tadi mana ya, endoterm. Endoterm kan seperti kita ketahui delta H-nya sama dengan positif ya. Terus kalau jika suhu diturunkan, kesetimbangan bergeser ke delta H yang sekecil. Nah, gimana cara ngafalnya? Kalau saya tuh ngafalnya lebih suka yang lurus aja. Caranya adalah dengan katanya kita pahami. Jika suhu naik, naik itu kan berarti bertambah ya, tambah suhunya. Tambah. Maka dia akan geser ke tanda positif. Kan gitu. Tambah berarti tanda tambah. Gitu aja ya. Tambah berarti geser ke tanda tambah. Kemudian berarti kalau turunkan berarti suhunya kurang. Kurang kan? Maka dia akan bergeser lihat tanda kurang juga. Maka ke arah tanda negatif. Jadi gitu. Jadi di kesetimbangan tuh kita buat hafalan senyaman mungkin, menghafalnya dalam bentuk lurus aja. Kayak suhu naik berarti tanda tambah. Kalau suhu kurang, tanda kurang. Gitu. Maksudnya seperti apa? Lihat contoh.
Sekarang masuk ke soal yang ke apa namanya? Ke E ya. Apa yang terjadi kalau misalnya suhunya naik misalnya, atau suhu naik pada soal ini. Nah, kalau suhu naik kan teorinya kan naik tuh kan nambah ya. Teorinya berarti geser ke tanda yang positif. Nah, jadi pas masuk ke soal ini, saya harap kalian tuh translate dulu datanya. Nih, tandanya kalian translate dulu. Ya. Nah, perhatikan, kalau dapat suhu harus translate data ya. Cara mentranslate-nya baca 2H2 tambah O2 menjadi 2H2O. Delta H-nya negatif. Jadi yang pertama kalian lakukan adalah kalian buat dulu garis di sini, memisahkan antara reaksi sama produk, udah kan? Udah misahin, perhatikan delta H yang ada di sini adalah bernilai negatif. Nah, negatif ini adalah punyanya delta H ini adalah punyanya sisi tanda nih ya, tandanya kan negatif. Tandanya ini milik pihak milik kanan atau milik produk. Jadi maksudnya misalnya ini negatif, maka ini sebelah sini dikasih tanda negatif. Dah, ini negatif. Jadi kanan tuh mengikuti tanda delta H. Ya, berarti sebelah sini karena ini negatif, lawannya di sebelah sini adalah positif. Dah, terus masuk ke soal. Jika suhu naik, naik kan nambah, berarti geser ke tanda yang pihaknya positif. Mana positif untuk soal ini? Setelah kalian terjemahkan, berarti positif sebelah sini. Maka di soal, jika suhu naik, geser ke pihak yang positif. Ke pihak yang positif, di sini pihak positif adalah sebelah kiri. Maka kesetimbangan akan bergeser ke sebelah kiri. Itu jawaban yang gitu ya. Terus berarti yang terakhir katalis. Nah, katalis ini hanya mempercepat tercapainya kesetimbangan, tapi nggak ubah geser-geser tuh enggak. Jadi kalau ada katalis, ditanya kemana, berarti katalis itu tidak terjadi apa-apa atau tidak bergeser kemana-mana. Ya, contoh terakhir, contoh kedua. Misalnya kalian masih bingung, saya buat reaksi lagi ya yang baru ya. Berarti reaksinya adalah di sini. Dua NH3 apa-apa tuh lagi.